Susah hidup. Hidup sebatang kara, menderita, tak pernah merasakan kebahagiaan sekali waktu di dunia. Tapi rupanya dia di akhirat masuk surga. Min ahlil jannah. Lalu dicelupkan dia ke dalam surga. Dicelupkan dia ke dalam surga. Cup, satu celupan, diangkat lagi. Lalu ditanya kepada dia, ya bena Adam, hai anak Adam, hal ra'aita bu'san qattu? Pernah kau susah? Pernah kau sakit? Pernah kau menderita? Pertanyaan kedua, hal marra bika syiddatun qattu? Pernah kau dalam keadaan miskin? Pernah kau dalam keadaan haus? Pernah kau dalam keadaan payah? Apa jawab dia? La wallahi, aku tak pernah merasakan kesusahan. Hadis nilai yang selalu menghibur saya kalau saya sedang susah. Bahwa kesusahan yang kita rasakan sekarang ini, kalau kita masuk surga nanti, insya Allah masuk, insya Allah, amin. Sesusah apapun kita sekarang, susah hati, susah pikiran, susah badan, susah menghadapi suami, susah menghadapi mantu, susah menghadapi jiran, nanti di akhirat waktu dicelupkan Allah kita ke surga itu, habis itu Allah tanya kita, pernah kau susah? La wallah, tak pernah ya Allah. Kalaulah orang beramal membaca Quran, sehari menengok Quran macam menengok handphone. Berapa kali tengok handphone? Sebanyak itu. Tak usahlah 100%. Tak usahlah 100%. 50% aja menengok Quran sebanyak menengok handphone. Padahal itulah yang nanti akan menolong dan handphone akan tinggal. Mana dalil Quran akan menolong? Iqra'ul Quran, baca Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, Quran akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberikan syafaat, pertolongan kepada orang-orang yang menolongnya. Sempat-sempatkan membaca Yasin, sempat-sempatkan membaca Al-Kahfi, sempat-sempatkan membaca Sayyidul Istighfar, sempat-sempatkan membaca solawat, karena itu yang akan menolong. Sempat-sempatkan bersedekah, sempat-sempatkan berzikir, tasbih, tahmid, takbir, sempat-sempatkan ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Kalau ditunggu waktu luang, tak akan ada waktu luang. Nantilah sesudah anak ini besar, anak besar kita makin sibuk. Nantilah sesudah anak ini nikah, anak sudah nikah lebih sibuk. Kenapa? Anak dia pula datang ke rumah, makin sibuk. Nantilah kalau sudah tua, makin tua makin banyak pikiran. Badan tak sibuk, pikiran sibuk. Sempat-sempatkan. Bangkit pagi, bangkit subuh, sempat-sempatkan sembahyang sunat wudu, sempat-sempatkan sembahyang sunat taubat, sempat-sempatkan sembahyang tahajud, sempat-sempatkan sembahyang hajat, sempat-sempatkan solat witir, sempat-sempatkan istighfar, sholawat, afdalul dzikri la ilaha illallah. Sempat-sempatkan duduk berzikir, sempat-sempatkan merenung sejenak, at-tafakkur sa'ah, berpikir sejenak. Siang terlalu sibuk menengok handphone, menengok TV, menengok orang bercakap, tak sempat berpikir, sibuk. Malam lapang, berpikir sejenak, saya ini mau kemana, selepas ini mau kemana, yang mau dibawa nih apa, ini tinggal semua.
tinggal. Yang tinggal dengan kita ini hanya satu, wa amalu. Hadisnya ini muttafaqun alaih, ada dalam Sahih Bukhari dan ada dalam Sahih Muslim, sama macam yang tadi. Kita teruskan 462. Wa anhu, sama dari Anas juga. Kenapa Anas bin Malik ini banyak betul meriwayatkan hadis? Karena Anas bin Malik serumah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, beruntung betuahnya Anas bin Malik. Bukan sezaman dengan Nabi, serumah dengan Nabi. Kenapa dia bisa serumah dengan Nabi? Emaknya datang menjumpai Nabi waktu Nabi pindah ke Madinah. Waktu ke Makkah belum. Sampai Nabi ke Madinah, datang perempuan namanya Ummu Sulaim. Ya Rasulullah, ada orang kaya mengasih kebun kurma, Abu Dihdah. Ada orang kaya mengasih kebun, ada perigi sumur, Abu Talhah. Ada orang memberikan uang, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Rabi'. Memberikan kuda, memberikan tanah. Saya hanya perempuan biasa, saya tak kaya. Inilah saya kasih anak saya menjadi pembantu engkau. Tengok, perempuan ini punya idea yang tak terfikirkan laki-laki. Tak ada laki-laki berfikir untuk menyerahkan anaknya ke Nabi. Tapi dia berfikir. Termasuk mimbar pun perempuan yang punya ide. Nabi menyampaikan khutbah bersandar ke batang kurma. Datang seorang perempuan. Laha Najjar, dia punya tukang kayu. Ya Rasulullah, ya, saya punya tukang kayu di rumah. Ya, boleh saya buatkan mimbar supaya engkau boleh tegak di atas mimbar itu? Kata Nabi, boleh. Perempuan selalu punya ide-ide yang luar biasa. Itu maka perempuan itu mesti diarahkan akalnya itu kepada yang baik. Dia mesti dibawa mengaji, karena dia selalu banyak idea. Kalau dia tidak dibawa mengaji, dia punya ide yang lain. Dia mau shopping, dia mau itu. Dia punya ide, dia banyak fikiran dia. Maka dia mesti dibawa mengaji, dibawa tentang akhirat. Di zaman Nabi, perempuan itu dibuatkan satu majlis khusus untuk perempuan yang tak ada laki-laki di dalam, karena mereka malu bertanya masalah perempuan. Diserahkannya anak. Umur Anas 10 tahun. Ya Rasulullah, ini anak saya tinggal bersama engkau. Anas bin Malik menyiapkan selipar sendal Nabi. Anas bin Malik menyiapkan air wuduk Nabi. Anas bin Malik menyiapkan. Khadimtun Nabiya 10 sinin. Saya menjadi pembantu Nabi 10 tahun. Selama Nabi di Madinah, 10 tahun pagi, petang, siang, malam di rumah Nabi. Anas bin Malik. Kita umrah 3 hari. Ziarah 5 menit di Raudhah. Itu pun diusir polisi. Anas bin Malik 10 tahun didoakan Nabi. Anas bin Malik, apa doa Nabi? Allahumma akthir amwalahu wa auladahu waj'alhu min ahlil jannah. Allahumma akthir amwalahu, banyakkan hartanya, wa auladahu, banyakkan anaknya, waj'alhu min ahlil jannah, jadikan dia penghuni surga. Tiga-tiganya dikabulkan Allah. Allahumma akthir amwalahu, banyakkan hartanya. Orang punya kebun kurma, punya kebun. Anas bin Malik kebunnya lebih banyak buahnya daripada sahabat yang lain. Wa auladahu, banyakkan anaknya. Ketika Anas bin Malik meninggal, dihitung kira anak cucunya lebih 100 orang. Anak dengan cucu-cucunya.
waj'alhu min ahlil jannah. Insyaallah dia diridhai Allah karena dia selalu disebut Anas bin Malik radhiyallahu an. Makanya kalau datang orang bawa anak kecil, Ustaz, doakan anak saya pakai doa Nabi untuk Anas bin Malik. Allahumma akthir amwalahu, banyakkan hartanya, wa auladahu, banyakkan anaknya, waj'alhu min ahlil jannah, jadikan dia penghuni surga. Banyakkan hartanya, banyakkan anaknya. Tak ada disebut banyakkan bininya, tak ada. Banyakkan anaknya. Tengok hebatnya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak usah bahas lagi yang itu. Sudah. Itulah maka Anas bin Malik. Anas bin Malik sahabat Nabi yang paling last terakhir meninggal di Irak. Anas bin Malik. Begitulah hebatnya. Umurnya panjang, rezekinya banyak, anaknya banyak, masuk surga 10 tahun sama Nabi. La ilaha illallah. Masya Allah, tabarakallah. Beruntung betuah Anas bin Malik. Gara-gara siapa? Gara-gara ibunya yang punya kecerdasan yang luar biasa. Serahkan anak ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita teruskan 462. Wa anhu, dari Anas bin Malik. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumal qiyamah. Ada orang ahli dunia, maksud ahli dunia, orang kaya, rezekinya banyak, rumahnya besar, harta berkuasa, inilah maksud ahli dunia. Tapi dia penghuni neraka. Ahli dunia, kaya, punya kuasa, tapi dia penghuni neraka. Didatangkan nanti di akhirat. Fayusbaghu finnar sabrah. Sabrah itu celupan. Ini kain putih dicelupkan ke dalam zakfaran, zakfaran jingga, kunyit bercampur, macam warna kunyit bercampur kapur sirih, itu warna za'faran. Kain putih celupkan sekali celup, kan berubah. Nah, begitulah penghuni neraka itu. Dulu waktu di dunia dia kaya, hartanya banyak, berkuasa, min ahli dunia. Dicelupkan dia ke dalam neraka waktu di akhirat, cup, habis itu dinaikkan lagi ke atas. Summa yuqalu, lalu ditanyakan kepada dia. Sesudah dinaikkan, tanya kepada dia. Ya bena Adam, hei manusia. Kalau disebut anak Adam, itu maksudnya bukan Kabil dan Habil. Anak Adam itu maksudnya anak cucu manusia. Kita ini disebut dengan anak Adam. Jangan nanti waktu ditanya, ya bena Adam. Enggak, saya anak Abdullah. Ya bena Adam maksudnya manusia. Dicelupkan dia ke neraka, ditarik ke atas, lalu ditanya, ya bena Adam, hai manusia, iya, hal ra'aita khairan qattu, apakah kau pernah menengok kebahagiaan? Apa jawab dia? Tidak. Padahal waktu di dunia kaya, hartanya banyak, duitnya banyak, emasnya banyak, tidurnya pun di atas sutra. Tapi waktu dia dimasukkan ke neraka, ditarik balik, ditanya, pernah kau merasakan kebahagiaan? Tidak. Hilang semua yang di dunia itu. Ditanya lagi pertanyaan kedua. Hal marra bika na'imun qattu? Pernahkah kenikmatan lewat? Pernahkah kenikmatan lalu dalam kehidupanmu? Apa kata dia? La, tak pernah. Saking sakitnya, saking menderitanya neraka itu,
Fir'aun, Qarun, Namrus, Abu Jahal, Abu Lahab, termasuklah yang hidup-hidup zaman sekarang, tak boleh disebut namanya. Waktu dicelupkan dia ke neraka itu, ditarik ke atas, ditanya, apa kata Allah? Hal ra'aita khairan qattu? Pernah biji matamu menengok kebahagiaan, kebaikan? Tidak. Hal marra bika na'imun qattu? Pernah lewat dalam kehidupanmu? Tidak. Sakingkan sakitnya neraka itu. Fayaqulu, apa jawab dia? Wallahi ya Rabb, la, tak pernah. Udah selesai penghuni neraka. Lalu satu lagi, wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san. Lalu didatangkan seorang yang waktu di dunianya susah. Wa yu'ta, didatangkan, bi asyaddin nasi bu'san, orang yang di dunianya sangat susah. Lahir ke dunia, ayahnya mati, emaknya meninggal, ditumpangkan ke rumah saudara, siram air panas, dipukul kepala, menikah, laki pula hantu, punya anak, karena ayahnya hantu, anaknya pun setan. Susah hidup sebatang kara, menderita, tak pernah merasakan kebahagiaan sekali waktu di dunia. Tapi rupanya dia di akhirat masuk surga, min ahlil jannah. Lalu dicelupkan dia ke dalam surga, dicelupkan dia ke dalam surga, cup, satu celupan, diangkat lagi. Lalu ditanya kepada dia, ya bena Adam, hai anak Adam, hal ra'aita bu'san qattu? Pernah kau susah? Pernah kau sakit? Pernah kau menderita? Pertanyaan kedua, hal marra bika syiddatun qattu? Pernah kau dalam keadaan miskin? Pernah kau dalam keadaan haus? Pernah kau dalam keadaan payah? Apa jawab dia? La, wallahi, aku tak pernah merasakan kesusahan. Hadis nilai yang selalu menghibur saya kalau saya sedang susah. Bahwa kesusahan yang kita rasakan sekarang ini, kalau kita masuk surga nanti, insya Allah masuk, insya Allah, amin. Dari bunyi aminnya macam tak yakin masuk surga. Sesusah apapun kita sekarang, susah hati, susah pikiran, susah badan, susah menghadapi suami, susah menghadapi mantu, susah menghadapi jiran, nanti di akhirat waktu dicelupkan Allah kita ke surga itu, habis itu Allah tanya kita, pernah kau susah? La wallah, tak pernah ya Allah. La, kata dia, la wallahi, demi Allah, ma marra bi bu'sun qattu, tak pernah aku merasakan kesusahan walaupun sekali, qattu, sekali pun tak pernah hilang kesusahan itu. Wala ra'aitu, dan aku tak pernah menengok syiddatun qattu, tak pernah pula aku ra'aitu, menengok, jangankan merasakan ke badan, jangankan merasakan ke hati, jangankan masuk ke pikiran, menengok kesusahan itu pun aku tak pernah. Saking kan hebatnya balasan surga. Itulah keadilan Allah. Itulah keadilan Allah. Orang yang menggali parit dari pagi, belum lagi kita keluar rumah dia sudah menggali parit. Makannya pun lambat. Petang balik ke rumah, anak menangis, bini menangis. Sampai masa gajian, apa kata bos? Gaji tak ada. Kenapa bos? Duit dari pemerintah belum cair, efisiensi. Padahal duit itu ada, dimakannya. Di manalah letak keadilan? Akhirat.
Kalau tak ada keadilan akhirat itu, dunia ini bukan tempat keadilan. Yang seadil, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Hakim yang betul-betul adil itu nantilah di akhirat. Di dunia ini jangan pernah terlalu berharap. Berharap kepada dunia kecewa. Berharap kepada manusia sakit hati. Kekecewaan yang paling tinggi adalah pengharapan kepada dunia. Maka jangan pernah berharap. Dicelupkan Allah sekali celupan aja dalam surga itu, lupa kita semua kesakitan penderitaan di dunia ini. Tulis hadis ini besar-besar, tempelkan ke dinding. Asal susah, tengok. Tempelkan ke handphone. Asal susah, tengok. Lapang hati kita. Kalau sedang senang, jangan tengok. Sedang susah, tengok. Rawahu Muslimun. Hadis ini hanya ada dalam Sahih Muslim. Di Sahih Bukhari tak ada. Berarti dia masuk level 3. Paling tinggi ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Nomor 2 ada dalam Sahih Al-Bukhari. Nomor 3 ada dalam Sahih Muslim. Ibnul Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi, murid dari Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari, murid Imam Bukhari. Meninggal tahun 200, meninggal tahun 261. Gurunya Imam Bukhari 256. Muridnya meninggal 261. Imam Muslim. Kita teruskan. 463. Wa 'anil Mustawrid ibni Shaddad. Ada sahabat Nabi namanya Al-Mustawrid ibni Shaddad. Banyak betul sahabat Nabi itu Pak Ustadz, ya. Berapa orang? 120 sekian ribu. Oh, banyak. Banyak. Setengah penduduk Kecamatan Tampan. Penduduk sahabat Nabi. Lebih banyak daripada penduduk Padang Panjang. Padang Panjang 60 ribu. Bukit Tinggi 70 ribu. Kok Ustadz tahu? Pilkada kan ada datanya. Sahabat Nabi itu lebih 100 ribu, banyak. Tapi yang ada biografinya hanya 12 ribu. Itulah yang disusun ulama dalam Hayatus Sahabah, Usudul Ghabah, Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab, buku-buku biografi, Syiar A'lam An-Nubala. Cari buku khusus biografi sahabat Nabi. Yang ada biografinya 12 ribu. Kenapa? Karena yang lain tak ada meriwayatkan hadis. Siapa itu sahabat Nabi? Man ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, matanya pernah menengok Nabi, wa amana bihi, beriman dengan Nabi, wa mata 'alal Islam, meninggal dalam keadaan Islam. Itulah sahabat Nabi. Abu Lahab menengok Nabi, tidak sahabat Nabi. Karena tak beriman dan tidak masuk Islam dan tak mati dalam keadaan Islam. Abu Lahab, Abu Jahal menengok Nabi, tapi tak dapat suhbah. Sezaman dengan Nabi, hidup sama-sama Nabi, menolong Nabi, tidak disebut sahabat. Karena tak berjumpa dengan Nabi. Uwais Al-Qarni, dia di Yaman, Nabi di Makkah, Madinah. Najasyi, Raja Ethiopia, sezaman dengan Nabi, menolong Nabi. Sahabat Nabi yang hijrah ke Habasyah, ditolongnya. Tapi bukan sahabat Nabi, karena tak menengok Nabi. Jadi waktu Nabi haji wada' itu,
Ada sahabat Nabi yang menengok jauh dari bawah pokok kayu. Sahabat Nabi. Walaupun tak meriwayatkan hadis dari Nabi. Waktu Nabi pindah ke Madinah, datang orang membawa budak kecil. Dikunyahkan Nabi kurma, dimasukkan air ke mulutnya. Sahabat Nabi. Walaupun budak kecil, nengok Nabi. Tapi yang meriwayatkan Nabi, yang hidup dengan Nabi, yang sembahyang sama Nabi, yang perang sama Nabi, ini levelnya paling tinggi. Suhbah. Suhbah artinya hidup bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Salah satunya Al-Mustawrid ibni Shaddad radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW bersabda. Apa kata Nabi? Mad dunya fil akhirah. Ini dunia, ini akhirat. Perbandingan dunia dengan akhirat ini 50-50, 50-50, 70-30, 80-20, 90-10. Bagaimana perbandingan dunia ini dengan akhirat? Mad dunya fil akhirah illa mithla ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi. Salah seorang kamu memasukkan ujung jarinya ke dalam laut. Ini laut, masukkan ujung jari ke dalam laut. Yang takut nanti saya minum habis. Bukan mubazir. Ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi, dimasukkannya ujung jarinya ke dalam laut yang luas. Falyanzur, sesudah itu tengok. Falyanzur bima yarji, tengok apa yang menempel di ujung. Yang menempel satu tetes nih, itulah dunia. Yang tinggal luas lautan, itulah akhirat. Tapi Nabi tak ada ngasih contoh pakai botol, tak ada. Nanti pergi ke payah menjelaskan hadis ini karena kita jauh dari laut. Pergi ke Dumai, nanti sebelum balik ke Malaka, pergi ke Dumai, tengok laut. Ya ja'ala ahadukum isba'ahu fil yammi, masukkan satu jari kamu ke dalam laut. Falyanzur bima yarji, sesudah itu tengok yang setetes itu, itulah dunia. Yang luas itu, itulah akhirat. Jadi maksudnya, kalau dapat dunia, rumah besar, kaya raya, emas banyak, senang, tenang, kenyang, lenang, jangan sombong, karena yang dapat hanya setetes. Susah, sakit, miskin, melarat, dizolimi orang, dihina orang, jangan sedih, karena yang dapat dari kesusahan itu pun hanya status. Man arafat dunia hanat alaih. Siapa yang kenal dengan dunia ini, ringan dia menengok dunia ini. Ringan menengok dunia. Kalaupun kaya, tak banyak status. Hadis ini dibaca untuk diri. Hadis ini dibaca untuk diri, bukan untuk menunjuk orang. Jangan balik dari sini datang ke kawan yang kaya. Kau kaya kan? Setetes. Ini banyak orang kadang mengaji ini untuk orang. Kita mengaji ini untuk diri. Kalau sekarang kita sawit banyak, getah banyak, duit banyak, setetes. Jangan terlampau senang. Begitu juga kalau susah. Saya ini susah Pak Ustadz. Laki begini, anak begini, menantu begini, kawan begini, jiran begini, setetes. Nanti dicelupkan Allah satu kali celupan ke surga. Ditanya Allah Ta'ala, hal marra bika bu'sun, ma marra bi bu'sun qattu. Tak pernah sekalipun aku menengok. Jangankan merasakannya, menengok pun tak pernah.
Kalau mau merasakan bercakap-cakap dengan Allah, baca Quran. Kalau mau merasakan Allah bercakap dengan engkau, baca Quran. Kalau ingin merasakan kita bercakap dengan Allah, solat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Kita bercakap dengan Allah, sembahyang. Kalau ingin merasakan Allah bercakap dengan kita, baca Quran. Ditinggalkan laki, ditinggalkan bini, ditinggalkan anak, ditinggalkan kawan, ditinggalkan sahabat, tinggal sendiri, baca Quran. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak meninggalkan. Oh, lapang hati. Kalau ingin bercakap dengan Allah, sembahyang. Kalau ingin Allah bercakap dengan engkau, baca Quran. Kalau ingin Nabi bercakap dengan kita, baca hadis. Kalau ingin kita bercakap dengan Nabi, baca selawat dan salam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Langsung bercakap dengan Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Susah ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Mad dunya fil akhirati illa mithla ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur bima yarji'. Tengoklah yang setetes, tak ada apa-apa. Coba kita ingat waktu kita kecil-kecil dulu. Coba ingat waktu kecil-kecil dulu. Siapa di kampung tu yang paling kaya? Mati. Siapa di kampung tu yang rumahnya paling besar? Mati. Siapa yang di kampung kita dulu orang yang paling dimuliakan orang? Mati. Saya tak bisa membayangkan Pak Ustadz. Kenapa? Kampung saya sudah habis. Saya pun sudah pindah ke sana, pindah kemari. Tak usah bayangkan. Kita pun juga begitu. 2026, 2036, 2046, 2056. 20 tahun lagi, ini adik-adik, pelajar-pelajar, mahasiswa yang hadir nih, cobalah nanti catat siapa yang datang subuh nih, tengok lagi nanti di 2046. Berapa lagi yang hidup dari kita? Kami yang sama-sama berangkat ke Mesir tahun 1998, yang datang dari Sumatera Utara, Ustadz Jabal Alam Shah meninggal. Kemarin jumpa anaknya di Gontor. Ustadz Ridho dari Semarang meninggal. Ustadz Toto dari Palembang meninggal. Balik ceramah meninggal. Tak ada pakai sakit-sakit lah. Banyak sahabat-sahabat saya. Kenapa Ustadz masih hidup? Berarti amal saya belum cukup. Sahabat-sahabat saya ini orang baik-baik. Yang udah meninggal-meninggal nih, baik-baik. Memang cukuplah amal mereka. Kenapa Ustadz masih hidup? Berarti amal saya kurang. Maka kemarin waktu saya ke Gontor, lewat Wisma. Ada Wisma, tempat tamu-tamu di Gontor. Disitulah dia dulu datang menjenguk saya. Tahun 2019. Duduk sini, datang. Dia mengajar di Gontor. Ziarah saya ke kuburnya. Anaknya jumpa. Begitulah dunia ini. Lewat, macam melalui jalan, lalu habis, selesai. Ustadz Tengku Zulkarnain, lalu habis. Ustadz Yahya Walone, lalu habis. Ustadz Arifin Ilham,
lalu habis. Dan mereka melalui dunia ini memang betul-betul. Ustadz Yahya Walone itu kemana-mana drive nyetir sendiri. Pergi ke Rokan Hulu, pergi sendiri, tak ada takutnya. Ceramah, tausiah, tinggal. Ustadz Tengku Zulkarnain kemana-mana sendiri. Pernah jumpa saya di airport, bergantung dia di bis, bawa koper sebiji. Saya tanya, Ustadz kenapa tak bawa? Saya tak mau menyusahkan orang. Keliling, sedang COVID pun keliling. Pas sedang di Pekanbaru, meninggal. Ustadz Arifin pun begitu. Majelis zikir, tausiah, sakit, meninggal. Habis satu episode kehidupan. Mereka sudah husnul khatimah. Tinggal kita lagi yang melalui jalan ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah kebaikan dunia dan akhirat. Kita cukupkan sampai hadis 463. Seterusnya nanti Rabu hadapan kita akan teruskan 464 insyaallah. Bagaimana pemahaman fiqhul hadis, perspektif ormas-ormas Islam di Indonesia? Nahdlatul Ulama tahun 1926, Persatuan Tarbiyah Islamiyah tahun 1928, Al-Jam'iyatul Wasliyah tahun 1930. Ini mengikut fikih mazhab Syafi'i. Nih, NU, Perti, Persis. Muhammadiyah 1912. Al-Irsyad Ahmad Sorkati dari Sudan, alumni Makkah, datang ke Indonesia. Kemudian Persis, Buya Muhammad Nasir, ini mengikuti pakai mazhab tarjih. Kadang pakai mazhab Syafi'i, kadang pakai mazhab Hanafi, kadang pakai mazhab Maliki, kadang pakai mazhab Hambali. Begitu ormas-ormas ini. Ormas ini dulu didirikan untuk melawan Belanda. Tapi dalam masalah fikih, mereka sesuai dengan pendiri-pendirinya dulu itu belajarnya di mana. Kenapa Perti, Al-Wasliyah dan NU itu berpegang ke mazhab Syafi'i? Karena Syekh Hasyim Asy'ari waktu di Masjidil Haram dia berpegang ke mazhab Syafi'i. Syekh Hasyim Asy'ari belajarnya ke siapa? Ke Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi yang namanya dijadikan sebagai nama Masjid Raya Sumatera Barat. Kenapa Inyak Canduang, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Inyak Jaho itu berpegang kepada mazhab Syafi'i? Karena mereka dulu di Masjidil Haram memang konsisten di mazhab Syafi'i saja. Kenapa Syekh Hasan Maksum pendiri Al-Wasliyah itu mazhab Syafi'i? Karena mereka berpegang kepada mazhab Syafi'i saja. Lalu yang mengambil Syafi'i sikit, Hanafi sikit, Hambali sikit, Maliki sikit, ini kaum modernis yang pergerakannya awal abad 1920 di Mesir
Syekh Muhammad Abduh, Syekh Jamaluddin Al-Afghani dengan Rashid Ridho. Nah, mereka ini mengambil beberapa pendapat. Ini ijtihad baru. Ustadz Somad, saya beramal dengan mazhab Syafi'i. Tapi saya tak menyalahkan orang-orang yang bermazhab Maliki. Karena kalau saya salahkan mazhab Maliki, guru-guru saya di Maroko, di Darul Hadis itu 100% mazhab Maliki. Saya tak menyalahkan mazhab Hanafi. Karena kalau saya salahkan mazhab Hanafi, di Al-Azhar itu kalau kita masuk kuliah, tulis nama Rubai, nama 4. Abdul Somad bin Bakhtiar bin Yahya bin Ahmad Shah. Mesti 4. Habis itu Al-Jinsiyah, nationality, Indonesia. Mazhab Syafi'i. Apakah semua anak Indonesia yang belajar di Al-Azhar itu milih mazhab Syafi'i? Tidak. Ada kawan saya dari Jawa Timur, dipilihnya mazhab Hanafi. Saya tanya, kenapa kau pilih Hanafi? Karena saya di pondok sudah khatam Syafi'i. Terus alasan lain, Syafi'i kitabnya tebal-tebal, Hanafi tipis. Dan dia ahlul ra'i. Ada, udah pulang jadi ustadz sekarang. Nggak boleh sebut nama. Bagaimana pemahaman hadis menurut Syekh Yusuf Al-Qardawi dan Syekh Muhammad Al-Ghazali? Ada kitab judulnya Al-Hadi As-Sunnah Baina Ahlil Fiqhi wa Ahlil Hadis, ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali. As-Sunnah Baina Ahlil Hadis wa Ahlil Fiqh. Cari terjemah bahasa Indonesianya. Hadis menurut pemahaman ahli hadis dan ahli fiqih. Syekh Yusuf Qardawi murid dari Syekh Muhammad Al-Ghazali. Syekh Muhammad Al-Ghazali sezaman dengan Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, Syekh Muhammad Al-Ghazali dan Syekh Abdul Halim Mahmud sezaman. Lahirnya belas-belas. Syekh Abdul Halim Mahmud dengan Syekh Mutawalli Sya'rawi 1911. Sedangkan Syekh Muhammad Al-Ghazali 1916 atau 1917 sezaman. Sedangkan Syekh Yusuf Qardawi satu level di bawah itu. Syekh Yusuf Al-Qardawi murid dari Syekh Muhammad Al-Ghazali. Menulis juga tentang pemahaman hadis, judul kitabnya Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah. Bagaimana kita berinteraksi dengan sunnah, bagaimana berinteraksi dengan hadis. Nanti minta acara bedah buku khusus. 2 buku ini dibedah bagus. Yang pertama buku Al-Hadis As-Sunnah Baina Ahlil Hadis wa Ahlil Fiqh. Yang kedua adalah Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah. Bagaimana kita berinteraksi dengan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa tulisan saya mengambil pendapat Syekh Yusuf Al-Qardawi. Contohnya 30 masalah Ramadan. Itu saya ambil dari 3. Yang pertama Syekh Atiyah Soqar, yang kedua Syekh Yusuf Al-Qardawi, yang ketiga Syekh Ali Jum'ah. Apabila orang tua sudah meninggal tapi belum melaksanakan haji, apakah anaknya boleh melaksanakan badal haji? Datang seorang laki-laki. Waktu haji dia mengatakan, labbaik Allahumma syubrumah. Labbaik Allahumma syubrumah. Aku menghajikan syubrumah. Kata Nabi,
Man Syubrumah. Siapa Syubrumah? Akhi, saudaraku. Kau menghajikan Syubrumah? Iya. Kau sudah haji? Belum. Hajikan dulu dirimu, baru hajikan Syubrumah. Begitu orang dulu, saking sayangnya sama saudara, dihajikannya saudaranya, lupa dia dengan dirinya. Orang sekarang haji tiap tahun, lupa sama saudaranya. Apa pelajaran dari hadis ini? Satu, boleh menghajikan orang lain. Dua, walaupun tidak ada wasiat dari orang yang meninggal itu. Karena saudaranya tak ada meninggalkan wasiat. Tiga, sahabat berani melakukan sesuatu tanpa bertanya kepada Nabi SAW. Tak ada dia bertanya ke Nabi, ya Rasulullah, saudaraku meninggal, bolehkah ku hajikan? Tidak ada. Dan Nabi menyetujui perbuatannya. Namanya hadis takriri namanya. Waktu Nabi mendengar dia, labbaik Allahumma Syubrumah. Kenapa Nabi tak marah? Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Karena perbuatannya bersesuaian dengan sunnah. Dua, datang seorang perempuan. Ya Rasulullah, ya, ayah saya di kampung mau haji, tapi dia tak bisa tegak di atas unta. Tulang belakangnya sudah rapuh. Asal duduk jatuh. Boleh saya hajikan? Boleh. Boleh menghajikan orang tua masih hidup, tapi tak sanggup berangkat ke Makkah. Pemerintah Saudi Arabia memanggil menteri haji. Bertanya, kenapa jamaah haji paling banyak meninggal dari Indonesia? Karena orang Indonesia berangkat haji, satu mau haji, kedua mau mati di sana. Jadi saya ditanya, Ustadz, macam mana lah caranya supaya jamaah haji yang tua ini jangan berhenti haji? Saya bilang susah, karena orang Indonesia pertama mau haji, kedua memang mau mati di sana. Bukan sekarang, dari dulu. Dari dulu orang Indonesia ini pergi haji naik kapal laut. Pertama naik pesawat 1977. Itu pesawat pertama. Sebelum itu naik kapal laut dari Belawan, Medan, dari Padang, Teluk Bayur. Sampai ke Makkah tak balik-balik, nunggu mati. Akhirnya Makkah penuh. Diadukan peristiwa ini kepada Syarif, namanya Syarif Hussein. Syarif Hussein ini sebelum revolusi King Abdul Aziz 1924. Dulu di Makkah itu dipimpin oleh keturunan Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, anak Sayyidatuna Fatimah, anak Nabi Muhammad SAW. Namanya Syarif Hussein, digulingkan oleh Abdul Aziz pada tahun 1924. Syarif Hussein buat negara di Irak. Irak pecah, Irak jadi republik, yang satu lagi jadi kerajaan, namanya Yordania. Yang sekarang itu cucu Syarif Hussein, namanya Raja Abdullah bin Hussein bin Tolal bin Hussein, cicit dari Syarif Hussein. Jadi waktu itu orang yang tak mau balik ini dipanggil oleh Syarif Hussein. Sikos bantah, terjemahan bahasa Minang. Ditanyanya, kenapa tak mau pulang? Saya mau mati di Makkah, Syarif. Oh, iyalah, besok pagi datang. Saya baliklah ke kampung. Kenapa? Tapi mau mati di Makkah. Mimpi tadi malam. Apa mimpinya? Banyak keranda yang dari Makkah dibawa keluar, banyak yang dari luar dibawa ke Makkah. Apa maksudnya? Kalau kita baik, walaupun mati di Rimbo Panjang, dibawa juga kita ke Makkah. Kalau kita tak baik, walaupun mati di samping Ka'bah,
dibawa juga keluar. Maka kata dia, kalau begitu saya izin balik aja lah. Tapi kalau ini diceritakan, tidak mengurangi minat orang untuk mati ke Makkah. Maka yang sakit-sakit mau berangkat juga ke Makkah. Kenapa? Karena niatnya mau mati di Makkah. Apakah anaknya boleh melaksanakan badal haji? Bagus, termasuk birrul walidain, bakti kepada orang tua. Anak yang melaksanakan badal haji mesti sudah pernah haji atau boleh belum haji? Kalau anaknya sudah haji, haji yang kedua untuk orang tua. Labbaik Allahumma hajja an fulan bin fulan. Aku hajikan ayahku fulan bin fulan. Haji. Kalau anaknya belum haji tapi ingin membadalkan haji, dia cari mahasiswa yang dari Mesir. Cari mahasiswa yang dari Mesir, yang orangnya baik, amanah, dia laksanakan badal haji. Ustadz pernah melaksanakan badal haji? Pernah. Tahun 2006 saya balik dari Maroko membadalkan haji jamaah dari Singapura. Sahabat saya dulu sama-sama kuliah di UKM, University Kebangsaan Malaysia, di Selangor, Bangi. Kami sama-sama, dia di Singapura. Lalu dia bilang, Abdul Somad, ini ada badal haji. Lalu saya melaksanakan badal haji untuk Pak Cik, orang Melayu dari Singapura. Boleh membadalkan haji. Ada ikhtilaf antar 4 mazhab tentang badal haji? Tak ada ikhtilaf. Hanafi paling tua, Maliki nomor 2, Syafi'i nomor 3, Hambali nomor 4, semuanya sepakat tentang badal haji. Sah, tak ada ikhtilaf. Soal menjaga anak, membereskan rumah, mencuci kain, memasak, bila istri bekerja, ini ada di pangkal. Bila istri bekerja, lalu siapa menjaga anak, siapa membereskan rumah, siapa mencuci kain, siapa masak, terabaikan. Apakah gaji istri juga tak boleh membiayai hal-hal tersebut di atas? Ini kita dudukkan dulu masalah. Ya, lelaki punya kewajiban terhadap istri, kasih makan, kasih pakaian, kasih tempat tinggal, rumah, kasih pendidikan, kasih perhatian melalui cakap, melalui hadiah. 5 ini kewajiban suami. Istri di rumah, waqarna fi buyutikunna, istri di rumah saja. Istri itu hanya melahirkan, menyusukan anak. Kalau suaminya mampu, suami menyediakan orang untuk menolong dia. Kalau dia tidak mampu, maka dia bilang ke istrinya, kaulah bulan, kaulah bintang. Tapi karena abang tidak seperti pangeran yang turun dari istana raja, maka tolonglah kau masak sarapan pagi. Kalau istri bekerja, maka mesti ada 5 syarat. Yang pertama, izin suami. Tak boleh perempuan melangkah keluar rumah 1 langkah tanpa izin suami. Yang kedua,
la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, tak boleh bersolek-solek jahiliyah. Yang ketiga, la yadribna bi arjulihinna, jangan memukulkan kaki ke lantai pakai gelang kerincing 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 supaya laki-laki menengok. Yang keempat, la yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'adhi mahramin, jangan berdua-dua satu bilik dengan perempuan, dengan laki-laki tak mahram. Yang kelima, la takhda'na bil qaul, jangan bersuara mendayu-dayu lemah gemulai. Yatma'alladzi fi qalbihi marad, karena ada laki-laki yang tak tahan mendengar suara perempuan. Jaga ini, bilang sama istri, kuizinkan engkau bekerja dengan syarat kau jaga yang 5 ini. Kata istri, saya siap bekerja. Kata suami, saya pun bekerja. Siapa yang jaga anak? Siapa memasak? Siapa membersihkan rumah? Maka bermusyawarah mereka. Wa amruhum syura bainahum, bermusyawarah. Karena kau kerja dan aku pun kerja, anak tak ada menjaga. Kalau kita kasih orang lain, banyak anak kena hempaskan, banyak anak kena pukul. Biar supaya dia merasa ini anak kita, kalau begitu izinkan aku berbini satu kali lagi. Itulah yang paling the best. Kalau berani. Kan begitu bunyi ayat dalam Quran. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum, kalau kamu takut, fawahidah. Nah, satu cukup. Jadi siapa yang kerja? Musyawarah. Gaji saya 2.500.000 ringgit. Gaji kamu 2 juta karena kamu kerja. Nah gini, ini kita bayar orang untuk menolong kita. Bermusyawarah. Kalau tidak begitu nanti hancur berkeping ini. Dan kamu kalau sudah pulang dari kerja, pulang, jangan lagi main handphone. Pergilah ke dapur, buatkanlah teh, antarkanlah ke suami. Karena di rumah balik dari Pekanbaru jam 5, macet jam sampai jam 6, 6.20 azan maghrib. Maghrib ke Isya 45 menit. Tinggal sama anak, sama suami 2 jam. Jam 8, jam 9, jam 10. 2 jam. Yang 2 jam nih, betul-betul, apa nama istilahnya? Quality time. Jangan lagi dari pagi udah di luar, balik ke rumah, yang 2 jam ini pun tak lagi megang anak, tak. Anak perlu kasih sayang. Perselingkuhan, kejahatan, semua berawal dari apa yang mau dicari perempuan ini? Apa yang mau dicari? Duit. Tidak semua bisa dibayar pakai duit. Nanti sesudah terjadi yang macam-macam, na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah menjaga keluarga kita semua insyaallah. Dulu pernah saya paling takut meninggalkan sholat berjamaah. Saya bersemangat sholat, mendengarkan kajian saya suka. Tapi sekarang sholat saya sering tinggal dengar kajian. Mohon tipsnya Pak Ustadz. Balik dari sini, keluar jalan ini, singgah ke rumah sakit. Bilang sama security itu, kalau ditanya mau menjenguk siapa Pak? Semua mau saya tengok. Tengok orang cuci darah,
tengok orang operasi, tengok orang kena cancer, tengok orang gula darah, diabetes, tengok semua. Dah, habis banyak hospital, rumah sakit di Panam ini berapa. Habis itu terus pasar pagi Arengka, belok kanan jalan Impres ke kubur. Setiap hari pertama itu ada orang pemakaman meninggal. Tengok liang lahatnya itu. Tengok. Ini di ruang sebelah nih. Ini ruang sebelah nih, ruang tamu. Ada gambar 20 inci di situ. Gambar saya di samping liang lahat. Saya cetak 20 inci. Setiap saya lupa kepada Allah, saya tengok gambar itu. Kau akan mati Abdul Somad. Boleh nanti kita cetakkan banyak-banyak, kita bagi supaya semangat beribadah. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kita bisa mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkar? Man ra'a minkum mungkaran, siapa yang menengok kemungkaran falyughayyirhu biyadi, dengan tangan. Tengok ada tempat orang berzina, dengan tangan. Tempat berzina tutup, bisa. Siapa yang melakukan itu di Pekanbaru? Bapak Dr. Andus Herman Abdullah. Berani orangnya. Pak Herman. Hebat Pak Herman Abdullah. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'afu'an. Meninggal. Satu tanda tangan penguasa lebih hebat daripada 100 fatwa ulama. Haram, haram. Orang enggak takut. Tapi ulama menyampaikan ke penguasa. Haram. Buatkan perdanya Pak. Tutup. Bisa. Tangan. Tak sanggup dengan tangan. Fabilisani, ajak jamaah turun ke jalan, ke tempat-tempat, tutup, anak-anak muda, tutup, waktu pagi, malamnya masuk ke situ. Fa illam yastati, tak sanggup dengan mulut, fa biqalbi. Inilah yang paling lemah. Wadzalika ad'aful iman, selemah-lemah iman. Kalau buat rumah paling kuat. Kalau punya kereta, punya mobil paling kuat. Tapi kenapa waktu iman pilih paling lemah? Kenapa pilih paling lemah? Contohnya seperti menengok anak muda yang bermesraan, berpacaran di atas motor, di jalan. Apakah kita biarkan Pak Ustadz? Kita minta kepada wakil rakyat DPRD supaya mengeluarkan perda, peraturan daerah. Tidak boleh berdua-duaan di taman-taman kota. Kalau berduaan ditangkap Satpol PP. Bisa apa tak bisa? Bisa. Kenapa DPRD tak mau buat? Ini pasal kering. Tak ada duitnya. Mereka hanya mau bersidang kalau pasal itu pasal basah. Tentang nikel, tentang batu bara, tentang pemekaran. Dia mau, kan ada duitnya. Tentang pasal jangan pacaran, tak ada duitnya. Siapa yang memilih? Satu orang bisa duduk di parlemen itu kalau dicucuk 3.000. 3.000 orang mencucuk dia baru bisa dia duduk di situ. 3.000 orang ini mesti bersepakat nanti tahun 2029. Kami ada 3.000 orang akan mencucuk Bapak dengan syarat Bapak kalau duduk nanti buatkan perda. Siap? Siap, kata dia. Pas duduk lupa.
Itu namanya janji singa tidak akan makan kijang. Singa waktu di atas podium, kalau saya terpilih, saya tidak akan makan kijang, kata singa. Begitu dia duduk, tikus pun dikunyahnya. Itu namanya janji singa. Bagaimana hukum anak yang melanjutkan angsuran haji tersebut? Ibadah kami sudah daftar haji plus, berangkat 2029. Qadarullah ibu sudah meninggal, lalu mau digantikan oleh salah satu anaknya. Pertanyaan, satu, bagaimana hukum anak yang melanjutkan angsuran haji tersebut? Apakah dia mengganti sejumlah uang yang sudah dibayarkan? Berapa kemarin ibu menyetor ONH? 25 juta. 25 juta duit ibu. Begitu si ibu tidak berangkat, duit ini dibalikkan. Status duit adalah ahli, status duit adalah warisan. Maka 25 juta ini milik semua ahli waris. Bagi. Anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Ada suami 1/8, 1/4 kalau setengah kalau tak ada anak, 1/4 kalau ada anak. Bagi jatah dia. Lalu kemudian kalau ada anaknya mau berangkat, maka dia potong jatah warisan dia, lalu dia genapkan lagi ke sini. Jangan yang 25 ini dia teruskan, karena ini bukan jatah dia sendiri. Di dalam 25 ini ada bagian saudara-saudara. Itulah yang dia bayarkan. Jelas? Bagaimana mengatasi sesuai syariat agar tidak ada kecemburuan antar saudara kandung? Diundi. Tulis nama. Berapa orang anaknya? Anaknya ada 5. Tulis 5. Masukkan. Goncang. Boleh mengundi. Boleh. Mahasiswa Indonesia di Kairo 2474. Jatah untuk berangkat menjadi petugas tenaga musiman 100. Berarti satu orang bersaing mengalahkan 99 orang. Anak Riau 75 orang. Dapat jatah 3. Diambil ketua 1. Tinggal 2. Ditetapkan syarat berangkat harus tingkat 4. Harus LC. Yang cukup syarat 6 orang. Namanya tulis kecil. Siapa yang namanya diambil tidak berangkat. Penasehat ada 4. Nama di dalam ada 6. Yang diambil tak berangkat. Yang diambil tak berangkat. Yang tinggal namanya di dalam berangkat. Yang tinggal namanya di dalam Abdul Somad. Berangkat saya. Rezeki tak akan tertukar. Kenapa takut? Kawan saya yang satu lagi itu waktu diambil itu langsung ke toilet kencing. Tak tahan dia. Senior ngomong senior. Menurut saya yang tingkat 4 jangan berangkat haji. Karena kalau berangkat haji nanti nilainya rendah, tidak bisa S2. Kalau dia berangkat haji nanti tidak bisa menghafal pelajaran. Maksud dia biar saya mengundurkan diri. Saya nggak mau, saya tetap ikut. Saya lulus, nilai saya jayid, saya lanjut S3, dia yang S1. Kalau ada tuah di badan, pasir digenggam menjadi intan. Kata orang Melayu. Diundi.
Tulis nama, supaya tak ada cemburu. Supaya tidak cemburu. Anak yang sudah menggantikan namanya dalam lanjutan angsuran pernah bermimpi, mimpi tak pakai. Dalam hukum fikih mimpi tak pakai. Kalau menurut ru'yah, lembaga badan hisab ru'yah menengok anak bulan bahwa besok petang ini ditengok anak bulan 3 derajat. Berarti besok Idul Fitri. Besok Idul Fitri. Lalu kemudian ada orang yang bermimpi sebelumnya. Datang Nabi Muhammad mengatakan, Idul Fitri hari ini. Mimpi tak pakai. Yang dipakai adalah ru'yah. Mimpi hanya dipakai untuk amalan sendiri. Kalau ada bermimpi, dapat pesan, tengok dulu. Kalau pesannya baik untuk beramal. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sedang berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Datang. Hai Abdul Qadir Al-Jilani, kau sudah kuangkat menjadi wali-waliku. Semua dosamu sudah kuampunkan dan semua yang haram sudah kuhalalkan bagimu. Langsung Syekh Abdul Qadir Jilani membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dari mana dia tahu itu setan? Karena menghalalkan yang haram. Hati-hati dengan mimpi-mimpi ini. Bahkan anak yang sudah menggantikan namanya dalam lanjutan angsuran haji pernah bermimpi almarhum berkata, kaulah ahli neraka yang berjalan di bumi. Tak main mimpi. Mimpi bisa jadi 3. Yang pertama mimpi dari malaikat, ilham namanya. Mimpi dari setan, waswasah namanya. Mimpi dari Atghasu ahlam, bunga-bunga tidur, proses berpikir yang tak selesai. Misalnya siang nih berpikir ingin makan cendol, tak selesai, itu malam bisa terbawa cendol lah bisa terbawa. Itu namanya Atghasu ahlam, bunga-bunga tidur, alam bawah sadar. Makanya laki-laki jangan berpikir macam-macam. Nanti mau tersebut di waktu malam. Apalagi yang istrinya dokter, hati-hati, disuntiknya mati. Mudah-mudahan Allah menjaga pikiran kita semua. Kalau mimpi baik, dan saya anehnya, mimpi itu justru datang dari jamaah. Waktu saya ceramah di Jakarta, Ustadz Somad, ya, saya menengok Ustadz duduk dengan Habib, ada Habib Umar di situ, dan ada Ustadz duduk di situ. Apa artinya Ustadz? Kata tafsir Ahlam Ibnu Sirin, kalau kita mimpi ulama, berarti kita satu akidah dengan ulama itu. Sama-sama ahli sunnah wal jamaah. Cukup, itulah saya sampaikan. Rupanya seminggu sesudah itu, saya betul-betul satu majelis dengan Habib Umar di Istiqlal. Saya sedang datang ini, tiba-tiba dipanggil, Ustaz Somad sini, disuruh ceramah. Saya tak bisa ceramah, saya hanya duduk cerita saja. Jadi jamaah itu lebih menengok lagi. Kemudian datang jamaah. Ustadz Somad, saya bermimpi menengok, jamaahnya bukan di sini, jamaah jauh. Saya menengok ada bangunan yang cantik, putih, tinggi, dan di dalamnya saya tengok ada emak, almarhumah emak Ustadz. Waktu itu kami baru saja meletakkan batu pertama. Jadi yang baru niatnya aja udah dibalas Allah. Baru niat.
Jadi jamaah itu yang menengok. Kenapa jamaah itu yang banyak menengok? Ada makcik pasar Sail terus ke sana. Ustadz Somad, kata dia. Ya, nampak saya Ustadz duduk bersanding, katanya. Wah, dia dulu nampak. Rupanya saya mau nikah. Untung makcik itu tak mimpi lagi. Jadi dalam hidup saya sering jamaah itu yang menengok duluan. Kenapa tak saya yang nampak? Karena kalau saya yang nampak, tak bisa saya tahan. Nanti saya ceritakan ke jamaah. Kalau saya cerita ke jamaah, jamaah akan bilang, mungkin Ustadz ini wali. Akhirnya saya pun merasa. Tapi kalau jamaah yang menengok, saya merasa jamaah lebih kasyaf, jamaah lebih bersih, jamaah lebih ikhlas. Allah ingin menegur saya, kau tak tahu apa-apa, Somad. Jamaah yang lebih tahu. Mudah-mudahan Allah menjaga hati dan pikiran kita semua. Ala hazihin niyah, al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa jalaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikan kami orang-orang yang mendengarkan nasihat yang baik lalu mengiringinya dengan amal yang baik. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin. Jadikan kami orang-orang yang bahagia karena amal kami diterima lalu kau balas dengan surgamu ya Allah. Jadikanlah kami orang yang termasuk dalam golongan orang yang ketika dimasukkan ke surga kami melupakan semua penderitaan yang pernah kami rasakan di dunia ya Allah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ja'al hazihi sanata khairam minha mimma qablaha. Jadikanlah tahun 1448 Hijrah ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya ya Allah. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Tolonglah agama Islam, tolong saudara kami kaum muslimin, bil khusus yang ada di Palestina ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri kami, negeri-negeri kaum muslimin dari segala malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Waqtim bis salihati a'malana. Tutup umur kami dengan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Salat sunat isyraq 2 rakaat. Usalli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Setelah itu minum teh ke bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.